Baik, saudara-saudara sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di acara kita, Jiksab uh, Hamta TV Market Review yang diadakan setiap minggu sekali, yaitu setiap hari Jumat. Ya, hari ini Jumat tanggal 20, yang isinya antara lain akan membahas tentang keadaan market pada saat ini. Jadi sebaiknya saya akan share saja agenda pada hari ini. Saya tadi belum mengucapkan salam ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi ibu-ibu dan bapak sekalian dan para anggota PIPMI maupun non-anggota yang telah bergabung pada hari ini pada acara AMTA Jiklab Market Review ya, tanggal 20 Oktober 2023 yang akan membahas ulasan pasar berdasarkan end of day close pada hari ini, yaitu hari Jumat 20 Oktober 2023 jam 16 tadi. Adapun agenda pada hari ini adalah ulasan IHSG ya. Kemudian dilanjutkan ulasan IHSG ini akan saya bahas ya tidak lebih dari 2-3 menit lah, karena kan saya akan hanya membaca chart dan saya akan mengambil kesimpulan berdasarkan chart yang saya lihat ya, baik daily maupun weekly. Intraday saya nggak akan lihat, karena intraday nanti biarkan nanti Pak Angelo yang membahasnya. Selanjutnya setelah saya membahas IHSG, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Angelo dengan output AMTA yang akan menyampaikan beberapa hasil AMTA output pada hari ini, baik dari buy signal, entry level, hot big players, dan lain-lain. Dan tentunya akan menjawab pertanyaan Anda semua juga ya. Silahkan, apakah Pak Angelo tadi sudah mengedarkan Google Form atau belum ya? Oh iya, sebentar ya. Jadi saya kira karena Google Form-nya tidak diedarkan, silahkan bertanya di chat room aja ya Pak Angelo ya. Saya biasa taruhnya di chat room kan, supaya Ya, mereka hadir. ya, ya. Oke, jadi silahkan di share di chat room untuk form mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan Pak Angelo dikaitkan dengan output AMTA. Setelah output AMTA, ini ada sedikit yang baru ya. Saya juga akan menyampaikan output jadi Gclub applications ya. Yang outputnya ini akan merupakan terutama adalah saham-saham yang layak dijadikan swing trader candidate maupun saham-saham yang menembus price dan volume. Jadi price volume breakout ya. Dilanjutkan dengan ulasan fundamental yang dikaitkan dengan investing income ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian. Saya kira ada 7-8 pertanyaan tadi yang nanti kita akan bahas bersama ya. Dan yang terakhir kita akan membahas, akan berdiskusi bebas ya. Silakan bertanya, tapi diskusi ini kita tidak akan rekam. Yang akan direkam adalah sampai dengan ulasan fundamental. Baik, kita mulai saja dengan sedikit mengenai membahas IHSG pada hari ini ya. Jelas-jelas IHSG pada hari ini pakai membentuk ya, lihat dari segi candlenya setelah turun begitu tajamnya pada kemarin. Nah, sekarang kelihatan ada perlawanan dan ini merupakan satu tanda ya. Kalau tidak salah ini tandanya
Apa nih Pak Angelo ya candle nih? Spinning bottom ya. Dan spinning bottom jadi uh, spinning bottom kalau ada gap sedikit maka dia ada dikatakan bisa abandon baby ya. Yang mengatakan bahwa ini kemungkinan akan ada terjadinya rebound pada hari berikutnya. Dan ini bisa dilihat juga dari bentuk yang hijau yang ya di sini kekuatan buyer lebih kuat daripada seller. Jadi diperkirakan dengan disclaimer tentunya pada minggu yang akan datang akan terjadi rebound. Akan tetapi mari kita lihat sekarang di weekly charts-nya. Weekly charts-nya kita harus sedikit hati-hati, jangan sampai karena ini masih merupakan satu bearish engulfing ya. Jangan sampai yang daily charge-nya tadi akan hanya merupakan satu technical rebound ya atau dead cat bounce. Tapi kita harapkan dengan volume yang cukup besar ini dia akan mendorong IHSG ke atas. Demikian saya kira ulasan saya tentang IHSG. Kemungkinannya berdasarkan daily chart maupun weekly chart. Jadi sekian ulasan saya sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada Pak Angelo untuk mempresentasikan output AMTA setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda sekalian. Saham-saham kira-kira saham-saham apa saja yang akan dapat ditransaksikan pada minggu yang akan datang. Silakan Pak Angelo. Makasih yang saya boleh diminta co-host ya. Oh, sorry. Ya, sebentar. Bu Ratna yang dapat tuh. Tadi kan sudah Itu Bu Ratna yang Bu Ratna. iya. Bu Ratna. Oh, sorry. Bu Ratna enggak di sini. Oh, jadi Bu Ratna saya akan sorry. Jawab aja. Bu Ratna saya remove sebagai host dulu ya. Oke, saya buat Pak Angelo sebagai host. Silakan Pak Angelo. Oke, siap. Terima kasih yang Oke, coba kita tinjau IHSG ya. Ada bottom fishing tuh kemarin. Hari ini dia rebound ya. Tapi kita mau lihat apakah secara bandarlogi bagus ya. Kita pecah ke 1 jam, benar ada demand gede banget tuh. Ada selling pressure, jadi tinggal nunggu demand baru ini akan berlanjut lumayan ya. Akan berlanjut lumayan. Tapi yang jelas ini demand sudah cukup signifikan, sehingga kalau kita mengharapkan ini berlanjut sangat masuk akal ya. Ya, sampai terakhir dia masih tambah barang ya. 5 menit. Di chart 5 menit. Oke. Sekarang kita lihat explore buy. Bagi yang baru masuk dan mau isi tanya saham, silahkan ada link saya taruh di chat. Oke, kita lihat BBCA ya. Ini dapat signal buy. Ya ada yang naik tuh. Tapi apakah cukup signifikan nanti naiknya? Ada demand. Tapi ada selling pressure di 9140. Cukup lumayan sih menaik sejauh itu ya untuk BBCA. Kan memang saham yang sangat liquid, yang range-nya memang tipis ya. Ini benar ya. Di 9140 nih targetnya nih. Silakan nih. Nah, cut loss-nya di mana? Ini ada spike. Kita lihat spike nih. Di 9000 ya cut loss-nya ya.
8950 ya cut lossnya, satu fraksi di bawah ya. Kalau tembus ke bawah 8950 kabur. Oke, BHAT. Bagus banget ini. Bulan Oktober dia mulai liquid ya. Sangat liquid. Selama turun dia bandarnya cuti ya. Mulai dia bergerak naik, bandarnya langsung aktif lagi. Wah, ini cakep nih. Targetnya bisa kita hitung. Ini masih akan mencapai 670 ya, 670. Cut loss. Nah, ini ada spike. Nah, cut lossnya di 610 ya. Kalau tembus ke bawah 610 kabur. Fire. Wah, ini fire. Naga-naganya saham jackpot nih, tapi harus hati-hati, dia suka kerjain. Ini pembeliannya gede banget ya, belum pernah sepanjang tahun ada pembelian sebesar itu loh. Jadi silakan yang mau ikutan. Kemudian targetnya kita bisa hitung ya. Target pertama nih paling nih. Kayaknya udah dari minggu lalu ketangkap nih, bagus nih saham. Target pertama 260. Cut lossnya di mana, spike. Oh, ini cukup, coba ya. Nah, ini nih spike yang cukup gede. Di 179. Kalau tembus ke bawah 179 kabur. Harta. Ini akan berat. LPPF. Ini juga kelihatan akan berat ya, walaupun nilainya lumayan menarik. Masih 2 bulan soalnya. MAPI. Naiknya nggak jauh-jauh ya ke sini. Jadi jangan. TPMA. Nah. Coba hourly. Wah. Kena selling pressure, dia turun. Apakah belakangan ada demand? Enggak juga. Selling pressure 5 menit. Nah, 5 menit dapat demand tuh. Wah, cakep nih. Jadi dia rebound ya, saatnya balik ke, coba 750 ya. 750. Sekitar situ. Lalu cut lossnya, nah ini. 675 ditembus ke bawah kabur ya. 675 nih spike ini. Oke. UNVR. Nempel ya, kita pecah ke hourly. Tembus ya. Ini demand. Nah, ini yang spike terakhir apa nih? Coba cek. Belum ketangkap. Iya, ternyata demand, berarti oke. UNVR. Targetnya bisa ya, kita hitung dari sini.
3970 cut loss di 15 menit kita cek. Ini ada spike 3840, cek di 5 menit. Sama ya, 3840 cut loss kalau tembus ke bawah. Wins. Bagus. Bagus. Cek di 15 menit. Nggak dapat di 5 menit. Bagus ya, 5 menit. 1 jam. Oke, bisa kita hitung target. 640 target, cut loss. Jauh ya. 550. Oh enggak. 550 cut lossnya. Kabur kalau ditembus ke bawah. NICL. Wih, ada gap ya, runaway gap nih. Wah, coba kita cek di 1 jam. Ini udah jauh ya, lewat 3 bulan. No problem. Cek 1 jam. Iya, bisa kita buat. Target 340. 340 target, cut loss 240 ya. 240. Tembus ke bawah itu kabur. Ya, 240. Pas. Berikutnya PTNP. Enggak cakep nih kayaknya. Cakep ya. Langsung aja kita bikin target dari sini. Cukup dekat. Oh, tapi ini ada spek lagi. Kita harus lihat 1 jam. Nah, itu dia. Target 222. Cut loss 206. Tembus ke bawah 206 kabur ya. Ya, ini bukan spek ya, yang tadi lebih bagus ya 206. Nah, ini lebih spike, AMMN aman. Wih, udah ini mah langsung. Wah, zoom. Iya, langsung nih mah. Target 7.500 nih ya. 7.400 lah, 7.400. Cut loss
cut loss 6.500, nggak jauh ya, tapi tembus itu harusnya kabur. Oke, oke, bentar. BBCA sekarang hot bandar ya. Cepat banget. Arto. Oh, mantap teman. Coba kita cek hourly. Jualan di atas. Jualan di atas ya. Jadi jangan serem. Fire. Udah. JTPE. Wah, ini juga bagus nih. Break satu ya. Jadi TP-nya langsung aja 50% dari bottom ke top, dari top ke target. 355 ya, 356 lah, 356 target. Cut loss nah ini 324 tembus ke bawah kabur. Apa tadi? JTPE ya. SSMS. Nah ini ada bottom, kita cek. Ada resisten gede banget. Kelihatannya agak berat ya, tunggu ini tembus saja dulu baru oke. Unik. Cakep. Ini mah langsung aja ini. Itu spek ya di atas. Jadi kita bisa pakai 250 ya, 250 target. Cut loss. Cut loss ini 169 ya, 169 tembus jauh juga ya. Coba di 5 menit. Oh, 169 udah paling oke tadi. Ini lebih jauh lagi 157. Ini nih. Oke, 169 ya. Tembus ke bawah kabur. Ini aja udah STAA. Cek hourly. Oke. Cek 15 menit. Lagi pullback ya. Coba ada demand lagi nggak? Oh, ada demand lagi tuh. Oh, yang terdekat selling pressure ya. Jadi akan pullback dulu, tunggu dulu, jangan. Oke, sebentar. Oke, sekarang pertanyaan teman-teman di link.
Eh, eh. Oke, kita mulai dari Pak Pinggala BTPS. uh, Baru jualan gede ya. Iya, ini jualan nih. Jadi jangan dulu ya, bahaya. Berikutnya Pak Erik Cuan. Hmm, itu demand, coba cek di hourly demand ya. Mana selling pressure-nya? Selling pressure-nya cukup gede ya. Gede itu. Jadi nggak jauh-jauh naiknya, jangan dulu. Goto Pak Arifin. Wih, ada SP. Coba kita cek di 15 menit. Masih gedean DP itu. Ya, masih gedean DP ya. So far so good sih. Silakan ya, masih ada DP gede. Medco. Nah, ini cakep. Cakep ya. Medco silakan. Mantap. Geo. Jangan ya. Serem nih, jualannya gede. Waduh, jangan dulu. Halo dari Pak Aliani. Ailani. Aduh, ini juga jualan gede. Wah, sayang banget ya. Inco dari Pak Erik. Nggak ketangkap, cek di 15 menit. Itu ada demand. Cek 5 menit. Iya, masih demandnya. Ini bukan selling pressure-nya, ini demand nih. Dibiarkan tembus. Jadi cek dulu hourly ya. Daily. Masih 2 bulan ya, masih 1,5 bulan nih, berat nih, jangan. Inco jangan dulu. Indofood Papinggala. Ada selling pressure kecil. Gedean demand ya, coba cek di hourly ya. Wah, jualan terakhir, jangan dulu. Inet. Ini juga jualan terus. Indakiat dari Pak Arul. Aduh, jualan terus. Cuan udah tadi ya. Jati. Jualan juga. Jawa. Data Jawa lagi ada problem ya, dari kemarin lagi dicari tahu kenapa nih berhenti tanggal 16 ya. Kalau dilihat intraday ya, kalau lihat daily sih udah ada sampai tanggal 20 nih. Something happen. 20 suspend. Tanggal 16 ada transaksi. Karena suspend ya. Pantesan. Data intraday-nya cuma baca sampai 16. Terakhir sebelum suspend sih oke ya. Oke ya, ini oke banget. Tapi nggak tahu nih kenapa di suspend. Oke, berikutnya laju Pak Elani.
Uh, masih jualan terus, jangan, bahaya. Mina, pantau. Ais, ini nggak liquid nih, jangan coba cek. Iya, cuman setengah miliar rupiah per hari. Aduh, ini kalau bisa beli susah jual nanti nih. Gampang banget dikerjain bandarnya. PNBS sama nih jualan terus, tapi sama cuman setengah miliar rupiah per hari ya rata-rata nilai transaksi. Kalau baby gimana saham baru nih? Cek di awali ya. Wah, kok jualan gitu ya? Jangan ya, bahaya. PCAR, Pak Elani. Cek 15 menit. Jualan di atas. Jangan. Dia udah prim, Pak Elani. Oh, ini cakep nih. Ada koreksi dikit. Cek di 5 menit. Ya itu, oke. Ini ada apa ya? Coba cek di 1 menit. Ada yang jualan, tapi terus ada yang beli lagi ya. Jadi oke nih, prim, silakan. Silakan, nih cakep banget bener pas daily. Lanjut. PTMP udah, SKSM Pak Dani. SKSM. SMKM kali ya maksudnya. Masih jualan, jadi jangan dulu. Dia akan turun dulu ke sekitar sini kayaknya. Jangan dulu ya. SRATS. Ini ada spike gede ini, kita lihat apa. Cek di 5 menit. Jualan terus ya, jangan. Unik udah. Oke, sudah semua. Terima kasih yang sudah bertanya. Sudah selesai yang. Terima kasih Pak Angelo. Sama-sama yang. Baik, saya akan dulu. Saya akan menjawab, bukan menjawab, seperti halnya tadi saya katakan di dalam acara agenda, maka saya akan menyampaikan output G-Club application, ya, yang aplikasinya segera juga yang baru akan kita launch mungkin bulan yang akan datang ya. Setelah itu juga kita akan mengulas permintaan saham dari segi fundamental yang didasarkan kepada output dari Investingcom. Nah sekarang saya ada beberapa ulasan di sini. Pertama adalah output G-Club application, ya. Yang ini biasanya stokastik ini bagus untuk melakukan istilahnya swing trading ya. Dari stokastik output kita melihat ACST, BBCA, BRIS, ISAT, MAPA, MTDL, dan PNLF, dan bank ya. Jadi mari kita lihat satu persatu. Saya akan pakai dari online trading system yang saya miliki, yang memakai template stochastic Bollinger Band ya. Karena itu tadi stokastik ya, outputnya stokastik. Mari kita sekarang lihat ACST. Tapi saya lihat di sini kita melihat ya IHSG. Di sini IHSG dia dari segi stokastik dan Bollinger Band itu bagus sekali karena pas dia di
lower Bollinger Band ya. Jadi middle band, bukan middle band tapi lower band. Dia candlestick signal yang mengatakan kemungkinan rebound di lower band. Artinya ini kemungkinan besar dia akan rebound. Akan tetapi alangkah baiknya stokastiknya kita tunggu dia menembus yang hijau ini, yang biru ini ya. Yang biru ini menembus yang merah. Itu hints dari saya. Selanjutnya tadi stokastik buy signal timbul pada saham ACST ya. Kita lihat ACST. ACST stokastik yes, candlestick higher high, higher low. Jadi silakan diperhatikan ACST ya untuk hari Senin yang akan datang. Setelah ACST, G-Cloud Application memberikan tanda untuk diperhatikan terhadap saham BBCA. Ini kita lihat di sini BBCA. Wah, BBCA luar biasa ya. Dia volume tinggi, kenaikannya tinggi, bullish engulfing, dan stochastic buy signal. Jadi perhatikan silahkan BBCA. Selanjutnya kita lihat juga bridge ya. Karena G-Cloud Application memberikan tanda kepada bridge. Bridge adalah hammer ya di bottom position. Jadi di dasar posisi ya, hampir di daerah lower band dari Bollinger juga, dan stokastiknya buy signal. Jadi silahkan bridge. Nah, setelah bridge kita lihat ISAT. ISAT sedikit meskipun stokastik ya, nah, sedikit hati-hati meskipun di sini hammer bullish harami ya, karena meskipun itu biru, itu merah, di dalam bullish harami merah tidak menentukan, bisa aja dianggap tapi sangat lemah. Jadi kemungkinan ISAT juga akan istilahnya rebound pada hari Senin yang akan datang. Karena dia telah membentuk juga lower high ya. Higher low, lower high, higher low ya. Selanjutnya MAPA. Kita lihat MAPA stokastik, akan tetapi candlesticknya tidak mendukung. Jadi tidak, kalau menurut saya MAPA meskipun stokastik menunjukkan buy signal, alangkah baiknya disregard dulu ya. Tidak istilahnya tidak diperhatikan dulu. Selamat MAPA di sini saya lihat dari stokastik dari G-Cloud Application, kita melihat MTDL juga memberikan output ya. Kita lihat Metrodata. Nah, Metrodata ini perlawanan kuat dari banteng ya. Kita lihat di sini hammer ya, dengan itu yang panjang sekali ya. Ekor yang panjang sekali. Jadi di sini kita lihat ada perlawanan yang kuat dari banteng, ditekan ke bawah, ditekan lagi ke atas, sehingga bentuk suatu hammer ya. Jadi ini doji hammer dan stochastic buy signal. Silakan diperhatikan untuk MTDL. Selanjutnya setelah MTDL kita melihat PNLF. Karena G-Cloud Applications memberikan signal juga untuk Panin Finansial, PNLF ya. Nah, sama ini juga terjadi doji yang mengatakan akan pembalikan, ada istilahnya abandon doji ya. Nah, tetapi kita alangkah baiknya menunggu konfirmasi jika hari Senin ada kenaikan, jadi bisa ikut masuk. Demikian mengenai stochastic buy signal, dan
Ada lagi stochastic buy signal yaitu dari bank BANK. Dari bank ya. Nah, bank sama menunjukkan stochastic buy signal, tapi tidak terlalu kuat, jadi hati-hati ya. Alangkah baiknya kita menunggu dia melampaui harga ini, melampaui harga 2 hari sebelumnya. Harga pembukaan 2 hari sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat dari price and volume breakout ya. Saham-saham berikut ini menunjukkan price and volume breakout, yaitu saham FIRE. Kita melihat FIRE dia menguat ya, ini price volume breakout dengan volume yang tinggi, kenaikan harga tinggi, jadi bisa diperhatikan ya. Lalu membentuk juga candlenya bullish harami. Ini kita lihat price action saja lah. Kita lihat candle, volume, dan harga dibandingkan dengan harga sebelumnya. Dia breakout dua-duanya, baik volume maupun harga dia breakout. Selanjutnya LPPF. Nah, LPPF juga silakan perlu diperhatikan ya. Sedikit konsolidatif tadinya, dia sudah price volume breakout, apalagi kita melihat dia breakout di breakout di konsolidatif ini ya. Nah, ini ya menembus resistance ya. Jadi pantas LPPF untuk diperhatikan. Selanjutnya kita meningkat kepada PKAR. Tadi kalau nggak salah PKAR juga ada yang nanyakan ya. Wah, ini rupanya saham baru. Jadi ya, kalau saham baru dan harganya masih murah ya, di bawah cepek, hati-hati aja ya, karena ini bandarnya saya kira ini bandar ikan teri ini, bukan bandar kakap. Jadi ya, meskipun menunjukkan price and volume breakout, tapi agar berhati-hati. Selanjutnya nikel, NICL, Palm Mineral, ini dia secara dalam waktu 2 hari naik ke 40%. 3 hari naik ke hampir 40% ya. Dari 180, 60%. Jadi saham ini menguat ya. Akan tetapi perlu hati-hati bahwa kemungkinan ada yang akan take profit taking. Karena dalam waktu 3 hari mereka sudah memperoleh keuntungan yang di atas 50%. Jadi yang profit taking kemungkinan harus kita perhatikan. Walaupun demikian ini dapat dikatakan bahwa ini saham ini menguat ya. Selanjutnya PTMP. Bentar, dia masih loading. PTMP juga dari istilahnya konsolidatif, dia breakout dengan volume yang tinggi. Jadi silahkan untuk ikut diperhatikan ya. Semuanya ada disclaimer-nya ya. Demikian saham dari price and volume breakout. Jadi saham-saham GClub applications yang dikaitkan dengan stochastic, buy signal, dan price and volume breakout ya.
Itu saham-saham yang kemungkinannya menguatnya atau reboundnya tinggi dan menguatnya tinggi telah saya sampaikan. Ini adalah merupakan indikator favorit dari GCRAP application. Jadi aplikasi favorit dari GCRAP application adalah stochastic buy signal maupun price and volume breakout. Nanti akan ditambah lagi dengan explorer yang lebih banyak. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai saham-saham fundamental ya, yaitu Brand, PIEM, Pewon, SRTG, Tower, ABMM, BRPT, PGEO, dan Medco. Mari kita lihat. Kita lihatnya di mana sebentar. Panjelo kelihatan ya? Gagal muat yang Bentar. Kita kelihatan sekarang? ABM, nilai wajar ya? ABMM ya. Ya, kelihatan. ABMM kita lihat dashboardnya ya. Gagal memuat. Sebentar. Dan saya sudah perpanjang nih. Gagal. Silahkan coba lagi sekali lagi. Belum login itu yang. Hah? Belum login. Udah tadi. Itu masih diminta masuk Mana ini? di kanan atas. Bentar. Di kanan lagi itu masuk. Bentar ya. Ini kan sudah yang nih. Ah, itu udah. Nah, ini yang kita pakai yang ini aja ya. Hmm. Buka dashboard. Gagal muat lagi. Continue as invest care. Gagal muat lagi. Padahal saya sudah sampaikan kan itunya sudah saya panjang ya ke Pak Angelo. Iya, itu mungkin harus masuk lagi karena yang pencet masuk nih. Bentar ya, kita masuk lagi dulu. Ini sudah PIPMI ya. Belum belum kelihatan yang. Ini Masih yang lama, masih yang gagal masuk. kelihatan. Belum, kayaknya share-nya mesti diulang deh. Ini share, new share. Stop share dulu. Oke. Oh, udah kelihatan belum? Ya, kelihatan. Tadi kita ditanyakan tentang saham brand ya. Diketahui bahwa kita langganan
Nah, kebetulan tanggal 7 Oktober kemarin langganannya habis, tapi saya sudah perpanjang dengan kita PIPMI mengeluarkan 5 juta ya, itu selama 1 tahun. Seharusnya hari ini tidak ada masalah karena kita sudah perpanjang. Nah, brand keluar ya, Pak Jelo. Ya, keluar yang. Brand ya. Brand kita di sini kita melihat nilai wajarnya belum ada, ya. Tapi keadaan perusahaannya kinerjanya amat baik, ya. Kalau nggak salah saham ini sempat di suspend ya. Nah, return signifikan selama sepekan terakhir. Coba kita lihat brand ini saham baru atau bukan ya? Saham baru. Saham baru itu agak sukar diprediksi. Bentar. Oh, betul saham baru. Jadi ya, jadi oleh itu belum ada ininya, belum ada valuasinya ya. Oke, itu tentang brand, jadi saya tidak bisa mengajukan karena saham ini saham baru. Biasanya kalau saham baru belum terlalu terbaca. Akan tetapi dilihat dari perusahaannya sendiri, ya perusahaan ini kinerjanya amat baik, ya. Margin laba kotor lemah, saham umumnya diperdagangkan dengan volatilitas tinggi. Jadi agar berhati-hati. Nah, setelah brand kita lihat, ntar saya lihat pertanyaannya. WIM. WIM kalau tidak salah baru menjual saham Trisurinya. Saham Trisuri itu adalah saham hasil buyback mereka ya. Mereka karena keadaan perusahaannya bagus, mungkin untuk mengurangi saham yang beredar, uh, membeli kembali saham-saham perusahaannya WIM itu, yaitu buyback ya. Sehingga dia ingin menguasai perusahaannya ya oleh diri sendiri. Akan tetapi dia telah memberi istilahnya kalau tidak salah meminta izin kepada OJK untuk menjual sekian juta sahamnya ini, menjual kembali jadi saham-saham yang sudah di buyback, yang namanya saham Trisuri, mereka jual kembali dengan sendirinya akan menambah saham yang beredar. Akan tetapi mari kita lihat posisinya sekarang WIM ini bagaimana. Bismillah ya. Kinerjanya amat baik di sini. Ya, kinerjanya amat baik ya. Lalu kita lihat pertumbuhan pendapatan makin meningkat ya. Memberikan hasil tinggi atas modal yang diinvestasikan, return on investment-nya tinggi sekali. Jadi ini bagus untuk para pemegang saham ya. Kalau bicara soal para pemegang saham dengan sendirinya kita bukan bicara soal trading, kita bicara soal investasi. Karena mereka-mereka yang memegang saham adalah mereka-mereka yang memegang saham untuk jangka panjang ya. Jadi dia memberikan hasil tinggi atas modal yang diinvestasikan. Jadi si investor itu menginvestasikan modalnya di perusahaan ini dan dia mendapatkan hasil tinggi, return on investment-nya tinggi. Memiliki kas lebih besar dari utang pada neraca. Nah, ini baik sekali. Meningkat dividen selama 5 tahun berturut-turut. Nah, selama 5 tahun berturut-turut dia meningkat terus. Kalau tidak salah, saham ini juga selama 1 tahun terakhir naiknya kalau tidak salah hampir 300% ini. Jadi WIM memang perusahaannya sangat bagus. Nah sekarang dia menjual kembali, kita harus pikirkan akan menambah saham beredar. Akan tapi harus kita cari hasil penjualannya itu dipakai untuk apa. Nah, kalau dipakai untuk pengembangan perusahaan ini akan lebih baik. Lalu analis memperkirakan pertumbuhan penjualan pada tahun berjalan. Nah ini margin laba kotor mengesankan ya.
Satu, secara teknikal, RSI mengisyaratkan sahamnya dalam keadaan overbought. Jadi hati-hati kalau bagi trader ya, akan ada orang yang profit taking, trader ya. Nah, ini juga saham ini kelihatannya under value karena trading dengan rasio, kita lihat ini price earning rasio rendah dibandingkan pertumbuhan laba jangka pendek. Rata-rata, nah, tetapi juga dia sudah kelihatannya price upside potensialnya tidak terlalu tinggi lagi, tinggal 5,8%. Hari ini dia turun Rp80. Jadi untuk investasi ya, Win kalau melihat data yang ini, silakan ya. Data yang saya kasih kotak merah ini memberikan suatu keadaan yang baik untuk para investor, untuk diperhatikan oleh para investor. Itu WIM ya. Setelah WIM ditanyakan di sini adalah Pewon. Pewon kinerjanya baik-baik saja, tidak dihijau, tidak dihijau sekali. Jadi ya oke-oke lah gitu ya. Akan tetapi kita melihat bahwa potensi kenaikannya masih ada 38%. Nah, labanya, kualitasnya cukup tinggi dengan arus kas bebas melampaui laba bersih. Ini satu indikasi yang baik ya. Cash flow-nya bagus ya. Memiliki kas lebih besar daripada utang pada neraca. Kalau kasnya lebih besar daripada utang ya baguslah. Laba yang kuat memungkinkan manajemen melanjutkan pembayaran dividen. Ini karena itu kan investing com yang saya sampaikan jawabannya adalah untuk para investor. Maaf ya, jawaban dari investing com ini bukan untuk para trader, akan tetapi untuk para investor. Bedakan apakah Anda trader atau investor. Itu harus Anda bedakan dulu. Ya. Laba per saham naik secara konsisten. Ini bagus juga untuk investor. Kalau laba per sahamnya dari tahun ke tahun naik, berarti kan dividennya akan naik terus. Trading dengan PI rasio rendah dibandingkan pertumbuhan langkah jangka pendek. Jadi ini under value ya. Ya. Harga turun drastis selama 3 bulan terakhir ini adalah untuk trader oke justru dengan harganya turun ini apa yang akan terjadi? Margin of safety-nya tambah tinggi, upside potensialnya tambah tinggi karena harganya rendah. Ini kita bisa lihat di upside potensialnya 38% karena harganya turun terus, tetapi perusahaannya bagus dari segi keuangan ya. Analis memprediksi perusahaan akan mencatatkan laba akhir tahun ini. Jadi silahkan untuk Pewon ya. Silahkan. Jadi nanti di rekaman ini silahkan Anda lihat lagi, di freeze saja waktu pas Pewon melihat data ini ya. Yang menanyakan tentang Pewon, nanti kalau lihat videonya, YouTube-nya, silahkan lihat kotak ini. Investor yang menanyakan Pewon. Demikian tentang Pewon, selanjutnya melanjutkan kepada 1, 2, 3, 4, 6 saham berikutnya. Saham berikutnya yang ditanyakan adalah SRTG. SRTG. Saratoga.
terlalu mahal, ya, kinerjanya baik-baik saja. Nah, ini hati-hati karena banyak yang merah di sini. Laba per saham mengalami tren turun. Analis memperkirakan penurunan penjualan pada tahun berjalan. Performa saham buruk selama sebulan terakhir. Tidak menghasilkan laba selama 12 bulan terakhir. Jadi hati-hati mengenai SRTG. Ya. Ini yang Anda tinggal percaya atau tidak, karena ini yang membuat adalah para analis dengan membuat beberapa valuasi berdasarkan metode valuasi, beberapa metode valuasi seperti dapat dilihat di dalam uh, ini metode valuasi yang dia gunakan, ya. Hasilnya adalah ini. Jadi kita akan percaya atau tidak kepada para analis ini, ya, karena saya PIPMI telah istilahnya mengambil keputusan untuk menggunakan para analis dari Investingcom di dalam keputusan-keputusan yang akan diberikan di dalam informasi-informasi perusahaan yang diberikan kepada para anggota PIPMI. Setelah Saratoga, kita ada yang bertanya mengenai tower. Manara, Sarana, nah ini keadaan perusahaannya di tengah-tengah saja, ya. Jadi tidak terlalu istimewa lah. Kalau istimewa itu harga nilainya adalah 4 dan 5. Ini kalau istimewa itu dia adanya di sini. Kalau istimewa adanya di sini. Kalau wajar-wajar aja di tengah-tengah ini. Hati-hati dia kalau sudah ke daerah sini. Jadi tower memberikan hasil tinggi atas modal yang diinvestasikan. Jadi return on investment-nya cukup bagus. Margin laba kotor mengesankan. Nah, ini kesempatan untuk membeli. Dari segi teknikal, RSI mengisyaratkan saham dalam keadaan oversold, ya. Kalau oversold berarti harganya sedang murah. RSI maaf, ini bukan di situ, jadi RSI. Nah, ini. RSI dapat mengatakan saham dalam keadaan oversold. Jadi harganya murah. Oleh karena itu juga kita dapat melihat di sini cukup tinggi. Upside potensialnya masih 24% karena RSI-nya tadi dalam keadaan oversold, ya. Nah, ini RSI-nya dalam keadaan oversold. Saham umumnya diperdagangkan dengan volatilitas rendah, jadi tidak liquid sahamnya nih. Power nih. Volatilitasnya rendah. Jadi tidak terlalu bagus untuk trader. Tapi Anda kan kalau bertanya di sini Anda investor. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kewajiban jangka pendek lebih besar daripada aset liquid. Bahaya sekali likuiditasnya. Bisa-bisa uang kasnya tidak bisa membayar utang. Ya. Tapi dia melakukan pembayaran dividen selama 7 tahun berturut-turut.
trading pada rasio valuasi pendapatan tinggi, jadi over trading pada rasio valuasi pendapatan tinggi, ya. Bentar saya itu dulu, saya clear dulu itunya. Ini kita lihat lagi apa yang dimaksud. Wah, ini sangat analitis sekali. Jadi mohon maaf saya belum bisa menerangkannya. Saya terus terang aja, nanti kita bahas lagi ya. Analis memprediksi perusahaan akan mencatatkan laba tahun ini untuk tower. Tadi kesehatan perusahaan cukup baik. Selanjutnya setelah tower ada pertanyaan mengenai, bentar saya lihat, ABMM. Nampaknya ABMM tadi saya telah lihat. Oke, punya nih. Nah, perusahaannya great, ya, performanya bagus, masih under value karena upside potensialnya 48,7%. Apalagi hari ini harganya turun, berarti harganya jadi sedang murah nih ya. Ini harus diperhatikan nih. Jadi betanya nih, harga saham sering bergerak ke arah yang berlawanan dengan pasar. Jadi kalau IHSG naik, dia bisa saja turun. Kebanyakan katanya nih. Harga saham sering bergerak ke arah yang berlawanan dengan pasar. Jadi ini istilahnya kontrarian ya. Ini saudara-saudara harus memperhatikan. Wah, kalau IHSG hati-hati, bisa saja harga saham dari ABMM ini turun. Tetapi jika IHSG turun, ya bisa saja naik. Akan tetapi kita bisa buktikan. Ini kalau kita bisa ya, boleh kita buktikan. Kita lihat di sini IHSG. Kelihatan berubah nggak Pak Angelo? Ini sudah gambar IHSG belum? Sudah yang. Sudah ya? Sudah. Katanya tadi, wes, katanya tadi ABMM bertentangan dengan pasar. Kita compare aja di sini, benar atau tidak. Tapi yang jelas di sini ABMM performanya jauh lebih baik dari IHSG. Kalau kita lihat ini IHSG, ya, ini ABMM. Kita lihat di sini cukup volatile nih ABMM. Ya, ini naik. Padahal di sini betul juga nih agak bertentangan ya. Di sini flat IHSG yang candle ini ya. Nah, ini ke bawah IHSG-nya di atas. Ini ke atas IHSG di sini. Betul ya, bertentangan ya.
Kalau melihat ini yang lain, yang garis ini ABMM, yang candle ini adalah IHSG. Lalu ABMM ini menghasilkan laba selama 12 bulan terakhir. Ini kelihatan juga bahwa performa perusahaan ini bagus kalau dibandingkan. Jadi saya katakan di sini ya, kalau kita statement pernyataan-pernyataan ini kita bandingkan dengan, ganti gambarnya dulu pakai hijau ya. Ini sejalan dengan ini. Jadi performanya bagus. Silakan ABMM untuk para investor bisa diperhatikan ya. Selanjutnya adalah BRPT. BRPT ini merupakan suatu perusahaan green environment. Dia sudah agak over value. Kalau di sini merah, bukan berarti jelek, tapi dia over value. Hati-hati, harganya sudah terlalu tinggi ya. Hati-hati juga. Ini banyak yang merah. Sebaiknya BRPT tidak sebaiknya BRPT diamati lebih cermat ya. Karena apa? Kinerjanya menengah, ya, tidak bagus. Kalau di sini lemah, menengah, bagus, excellent, ini great, ini excellent. Ya, sekarang ini berada di sini. Di sini banyak yang merah juga. Jadi Barito agar diamati lebih cermat lagi. Harganya sendiri kita lihat. Tadi seperti saya katakan, sudah over value. Harganya over value, merah di sini. Sudah kemahalan BRPT. Ini Pertamina punya perusahaan, PGEO, sudah kemahalan, performa perusahaannya bagus, performa perusahaannya bagus. Di sini banyak yang hijau, di sini banyak yang hijau juga. Hati-hati, sahamnya sangat volatile. Tapi volatile itu bagus untuk trader. Jadi ini positifnya ya. Laba berkualitas tinggi dengan arus kas bebas melampaui laba bersih. Luar biasa. Trading dengan rasio PE rendah, masih under value. Ya, dibandingkan dengan pertumbuhan jangka pendek. Akan tetapi hati-hati, dalam sekarang ini harganya tadi sudah agak sedikit over value ya. Arus kas cukup untuk pembayaran bunga, jadi dia tidak ada masalah membayar bunga bank. Return signifikan selama 3 bulan terakhir.
Analis memperkirakan perusahaan akan mencatat laba tahun ini. Sini yang merah nih saya beri tanda. Makanya saya bilang kepada di grup PIPMI bahwa PGEO itu loh bagus untuk swing trading karena volatilitasnya tinggi. Statement saya ini ternyata terjawab di sini. Saham umumnya diperdagangkan dengan volatilitas harga tinggi. Statement saya kemarin di grup PIPMI mengatakan bahwa PGEO bagus untuk swing trading, memanfaatkan volatilitas naik turunnya harga di dalam 2, 3, atau 4 hari. Ya. Jadi memanfaatkan naik turunnya harga ini, volatilitasnya tinggi. Ya. Jadi ini dimanfaatkan ini oleh untuk para swing trader. Yang selanjutnya adalah Medco. Medco itu bergerak di dua produk ya, produk green environment dan produk energi kotor ya. Medco Energi Index. Ini performa perusahaan bagus, performanya bagus, great ya. Di sini kelihatannya kok hijau semua nih. Laba berkualitas tinggi dengan arus kas bebas melampaui laba bersih. Laba yang kuat memungkinkan manajemen melanjutkan pembayaran dividen. Laba per saham naik secara konsisten. Trading dengan rasio PE yang rendah, artinya ya bagus kalau PE rendah, harganya itu rendah. Return besar selama setahun terakhir. Return signifikan selama 3 bulan terakhir. Analis memperkirakan perusahaan akan mendapatkan laba tahun ini. Jadi silahkan bagi yang bertanya mengenai Medco, nampaknya Investing.com memberikan suatu hal yang cukup positif kepada Anda yang bertanya tentang Medco hari ini. Dan kita lihat juga di sini harganya kemungkinan untuk naik masih cukup besar, yaitu 25,7%. Hari ini dia naik 85% ya. Dan ini juga saya sampaikan, volatilitasnya cukup bagus, sehingga bagus juga untuk para trader untuk melakukan swing trading. Jadi PGEO saya sampaikan PGEO, PANI maupun Medco itu bagus untuk swing trading. Demikian saya kira jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bisa saya ambil dari Investing.com. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir pada hari ini. Dan pertanyaannya telah saya jawab maupun Pak Angelo jawab ya. Nah, kita mungkin bisa selanjutnya berdiskusi. Kita masih punya waktu kira-kira 15 menit.